Puji Tuhan. Ya, selamat tahun baru ya buat semua yang merayakannya. Dan hari ini pun dunia mendedikasikan hari ini sebagai hari Valentine's. Tapi saya selalu katakan kita tidak merayakan secara khusus ya untuk hari Valentine's ya. Kalau kemudian kita merayakan, kita bicara tentang kasih pada hari ini, itu bukan karena Valentine's-nya, tapi karena kasih yang sempurna dari Tuhan itu. Ya, itu yang terpenting. Dan saya suka banget tadi pemimpin pujian katakan yang terpenting adalah kita memperingati hari Minggu ya, hari sukacita, hari ibadah yang kita peringati setiap hari Minggu. Itu menjadi hal yang penting untuk kita peringati karena di setiap hari Minggu kita diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk ada pada pengalaman baru bersama dengan Tuhan Yesus. Oke, saudara, pertama saya mohon maaf saudara karena tadi malam saya mempersiapkan semua khotbah dan saya pikir itu khotbah Gold Coast dan Brisbane sama. Kemudian saudara, tadi pagi saya khotbah di Brisbane tentang Eliezer dan Ribka. Ya, kita lihat itu. Tapi saudara, saya tadi berpikir kasihan yang sudah dengar khotbah pagi kalau dengar hal yang sama. Jadi tadi saya cepat-cepat mempersiapkan khotbah dan selesai. Tapi anehnya saudara, begitu selesai sampai PowerPoint saya berulang-ulang kirim. Tidak biasanya seperti itu. Akhirnya saya give up, saya minta Ibu Gembala yang kirim dan akhirnya terkirim. Dan setelah saya ingat, iya saya belum save di Dropbox. Ya, biasa save di Dropbox, saya pindah ke Pages. Again, waktu saya mau save di Dropbox enggak mau, berulang-ulang saya save, enggak mau terus sampai di perjalanan saya bilang, kalau sampai di gereja enggak mau di save berarti enggak. Tuhan enggak berkehendak saya bicara itu. Ya, dan sampai padahal tadi pagi ya Chris, sudah email ke Chris ini PowerPoint untuk hari. Kemudian tadi kira-kira jam 4 tadi, Chris ganti PowerPoint-nya ada khotbah baru. Tapi karena di save enggak mau, Tuhan kuat di hati saya bahwa adalah berkat yang sama sekalipun. Dan tadi juga Chris katakan walaupun khotbah yang sama, dia selalu ada dalam berkat yang sama, selalu dalam pengalaman yang sama. Anyway, apa yang Tuhan sudah saya siapkan, kita siapkan untuk jamuan berikutnya. Ya, tapi hari ini perkenankan saya untuk kembali melihat hal yang sama yang saya sudah sharing dengan jemaat di Gold Coast. Oke, puji Tuhan, saya percaya hari ini kita menikmati pengalaman yang berbeda dalam pujian penyembahan. Saya sungguh diberkati ya, ada pengalaman supernatural yang luar biasa. Saya sungguh enjoy ya saudara, puji Tuhan, dan saya percaya kita semua juga menikmati pengalaman yang sama. Oke, hari ini saudara kita akan bicara tentang Eliezer. Ya, sekalipun dalam pembacaan Alkitab nanti nama itu tidak tercantum, tapi yang dimaksud oleh ayat itu adalah menunjuk kepada Eliezer. Juga Eliezer, dan juga kita akan lihat tentang Ribka di situ ya. Sekalipun kita ketemu Tante Ribka setiap minggu, tapi kita akan lihat Ribka yang ada di dalam Alkitab. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya sempat berbicara tentang perjalanan Abraham sejak dia dipanggil oleh Tuhan dari tanah Ur Kasdim, kemudian sampai ke Bukit Moria ketika Allah menguji iman dari Abraham. Dan Allah mendapati iman Abraham yang luar biasa, dia taat, kemudian Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Lalu Alkitab katakan, aku akan memberkati keturunanmu sebanyak pasir di laut dan bintang di langit. Yaitu sempurna. Dalam perjalanan Abraham kemudian diikuti oleh pelayan-pelayannya, termasuk ponakannya Lot. Kemudian salah satunya adalah Eliezer. Dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dari sekian banyak pelayan yang mengikuti Abraham, maka Eliezer adalah seorang pelayan yang paling dekat dengan Abraham. Kalau saudara baca di dalam pasal-pasal sebelumnya, saudara akan mendapati
waktu Abraham sedang bergumul meminta anak kepada Tuhan dan dia belum mendapatkan anak. Abraham sampai bilang begini, Tuhan kamu memberi saya keturunan sampai nanti Eliezer, nanti pelayanku yang akan mewarisi semua hartaku. Jadi ada hubungan yang sangat dekat antara Eliezer dan Abraham. Dan Abraham dan Eliezer pun adalah seorang pelayan yang paling senior, boleh dikata begitu, paling senior. Karena peristiwa yang akan kita lihat ini adalah peristiwa ketika Abraham yang sudah berusia kira-kira 140 tahun. Karena Ishak kemudian menikah di usia yang ke-40 tahun. Jadi Eliezer adalah pelayan Tuhan, pelayan Abraham yang paling senior. Saudara, sampai pada satu titik ketika Abraham menginginkan supaya Ishak bisa menikah atau bisa mendapatkan istri dalam kisah ini, keinginan Abraham untuk anaknya menikah, secara tradisi pada waktu itu, bahwa tidak seperti zaman kebebasan pada era kita hari ini, yang nama alasan cinta sesuka-sukanya gitu kan, orang tua nggak usah masuk campur, kira begitu kira-kira ya, zaman modern. Tapi tradisi pada waktu tidak semata-mata seperti itu. Jadi orang tua akan mencarikan siapa yang terbaik untuk anaknya. Dan di setiap culture itu ada pola yang seperti itu. Demikian juga Abraham menginginkan supaya Ishak mendapatkan istri. Dan keinginan Abraham adalah supaya Ishak mendapatkan istri dari sanak family-nya, dari daerah di mana dia berasal, dari daerah Mesopotamia. Ya. Dan Abraham kalau saudara baca, dia katakan kepada pelayannya ini, jangan sampai anaknya ini menikah dengan orang-orang di mana dia tinggal. Orang-orang di mana dia tinggal saat itu. Dia mau anaknya menikah dengan orang-orang yang berasal dari daerah asalnya atau dari sanak family-nya. Lalu kemudian saudaraku yang kekasih, diikatlah sebuah perjanjian. Eliezer, kalau saudara baca di dalam Kejadian pasal 24, Eliezer kemudian diminta oleh Abraham untuk berjanji kepada Abraham bahwa dia akan mendapatkan istri bagi Ishak yang diambil dari tanah Mesopotamia, tanah Aram. Nah, singkat cerita saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Eliezer mengadakan sebuah perjalanan kurang lebih jarak secara fisik 800 km. Bukan sebuah jarak yang pendek, itu sebuah jarak yang panjang. Apalagi dia seorang senior, ya, pelayan yang sudah cukup umur, kira-kira begitu. Dan alat transportasi pada waktu itu pun tidak seperti zaman kita. Atau pada hari ini nggak perlu juga ke sana. Udah buka Zoom aja, kamu cinta saya nggak? Saya cinta kamu, kira-kira gitu kan. Pakai Zoom aja. Ya, zaman itu berbeda banget. Harus jauh-jauh, perjalanan berhari-hari. Transportasi yang paling keren waktu itu adalah naik di atas unta. Dan itu memakan waktu yang cukup panjang dengan kondisi alam yang berbeda dengan yang ada di daerah kita. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, lalu kemudian Eliezer membawa misi. Eliezer membawa misi untuk mendapatkan istri bagi Ishak untuk menyenangkan tuannya. Menyenangkan tuannya. Saudara, waktu saya belajar Bible College, maka pelajaran tentang Abraham, Eliezer, Ishak dan Ribka itu Eliezer bicara tentang pekerjaan Roh Kudus, ya. Pekerjaan Roh Kudus. Kemudian Ishak di situ bicara tentang mempelai pria, Ribka bicara tentang mempelai wanita. Ya, mempelai wanita yaitu gereja yang kemudian akan sampai pada satu titik di perkawinan anak domba Allah. Jadi ada pekerjaan pelayanan Roh Kudus itu yang memimpin gereja menjadi mempelai Kristus yang sempurna tak bercacat. Tapi hari ini saya tidak bicara pada konteks Eliezer dalam pengertian adalah dalam peran Roh Kudus, tapi kita akan melihat karakter rohani dari seorang Eliezer. Kemudian sampai pada satu titik bahwa misi dari Eliezer berhasil, kira-kira begitu, ya. Dia mengerjakan tanggung jawabnya dengan baik dan berhasil. Kita bisa lihat itu di Kejadian pasal yang ke-24, ayat 26 dan ayat yang ke-27. Setelah kemudian berhasil, ya, apa yang menjadi misinya, apa tindakan dari Eliezer? Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah kepada Tuhan.
serta berkata, terpujilah Tuhan, Allah Tuanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasih-Nya dan setianya dari Tuanku itu, dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini. Saudara, perhatikan bagaimana sikap karakter rohani dari seorang yang bernama Eliezer setelah dia menyelesaikan misinya atau setelah dia mendapatkan jawaban dari apa yang menjadi doanya, atau setelah dia sukses, setelah dia mencapai puncak dari karir, kira-kira begitu dalam bahasa kita. Ya, dia sampai di akhir dari sebuah perjalanan visi dan cita-citanya. Dan karakter yang ditunjukkan oleh Eliezer adalah bukan kemudian dia tiba-tiba berbangga diri, sombong diri, merasa dia hebat, semua adalah karena dia. Tidak, tapi yang dia lakukan setelah dia tahu, dia sampai pada titik, dia berhasil apa yang dia buat, dia berlutut, sujud, menyembah kepada Tuhan. Dan Alkitab katakan ia memuji Tuhan. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini menjadi penting buat kita gereja Tuhan, untuk belajar memahami atau memposisikan kehidupan rohani kita dalam sebuah perjalanan visi. Sebab saya percaya bahwa setiap hari di kehidupan kita ada pencapaian-pencapaian tertentu. Sekalipun pencapaian itu belum sampai kepada pencapaian yang puncak dari cita-cita kita, tapi setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, bagaimanapun sulitnya kehidupan ini, ada pencapaian yang kita telah nikmati. Atau bahkan mungkin hari ini ada di antara kita, baik yang kita ada di sini atau Anda yang sedang beribadah dengan kami di tempat Anda, di rumah Anda. Saudara, mungkin hari ini adalah hari di mana Anda mencapai puncak dari suksesmu. Alkitab katakan, saudaraku, Eliezer responsnya adalah dia sujud, dia menyembah kepada Tuhan. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa untuk kita membangun sebuah karakter yang kuat, untuk tidak hanya tahu mencari Tuhan, bersyukur kepada Tuhan ketika kita ketika kita di saat sedang membutuhkan Tuhan, sedang membutuhkan pertolongan, sedang dalam perjalanan menuju sebuah titik akhir dari perjalanan visi. Untuk kita tidak hanya mendekatkan diri kita kepada Tuhan waktu kita sulit-sulit saja. Tapi Alkitab ingin mengajar kepada kita supaya kita pun tetap dekat dengan Tuhan di saat ketika kita sukses. Katakan amin. Di saat kita mencapai titik berhasil, di saat ketika visi kita itu tercapai, di saat kita diberkati Tuhan, pada saat seperti ini pun kita harus tahu menyembah kepada Tuhan. Sebab faktanya ada orang percaya kepada Tuhan, pada waktu susah, pada waktu sulit dia doanya luar biasa. Ya, enggak kebaktian aja dia masih telepon pendetanya. Oh, kebaktian kapan lagi, gitu kan? Hopnya udah selesai dia masih telepon. Oh, boleh nggak kita hop lagi besok, kira-kira gitu kan? Karena ada keinginan, kerinduan untuk mendekatkan diri kepada, karena ada kepercayaan yang kuat bahwa dia yakin Tuhan tolong untuk sampai kepada apa yang dia inginkan. Tapi ada begitu tercapai dia lupa Tuhan. Dia lupakan Tuhan. Dia merasa sudah tercapai, sudah selesai. Untuk apa lagi saya ke gereja? Untuk apa saya berdoa? Untuk apa saya datang kepada Tuhan? Ada orang yang seperti itu. Maka pada bagian awal ini kita belajar sesuatu. Dan saudara, kalau saudara kita ingat kisah di dalam Injil Lukas pasal yang ke-17 tentang 10 orang yang sakit kusta. 10 orang yang sakit kusta, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Alkitab menceritakan 10 orang yang sakit kusta datang kepada Tuhan, mohon belas kasihan di Injil Lukas pasal 17-15 dan seterusnya, atau sudah bisa baca satu perikop itu. Kemudian semua akhirnya sembuh. Semua mencapai tujuannya, semua sukses, semua clean, ya. Tetapi Alkitab mencatat dari 10 orang itu hanya satu yang kembali dan mengucap syukur. Artinya Alkitab ingin mengatakan kepada kita bahwa dari sekian banyak orang yang menyebut dirinya percaya kepada Tuhan, hanya 10% mungkin pada konteks Injil Lukas 17 ini, hanya 10% yang tahu bersyukur kepada Tuhan.
Tapi saya ingin membangun satu kepercayaan diri bahwa sekalipun banyak orang yang seperti itu mungkin, tapi itu yang di luar sana, di sini nggak ada. Amin. Yang di GPD Brisbane, di LG Gold Coast, dan Anda yang sedang menyaksikan, Anda tidak seperti itu. Artinya Anda adalah orang tahu bersyukur kepada Tuhan. Tapi jika Anda merasa bukan orang seperti itu, maka belajarlah untuk bersyukur kepada Tuhan untuk pencapaianmu hari ini. Belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan hari ini. Nah, saudara, mari kita kembali kepada Eliezer. Kita akan mengurai sedikit perjalanan misi dari Eliezer. Ya, misi dari Eliezer. Nah, saudara, sekali lagi Eliezer adalah seorang pelayan dan dia melayani Abraham sekian lama. Sekian lama. Saudara, kalau kita mengikuti pembaca, kita akan mendapatkan karakter rohani yang luar biasa, di mana seorang pelayan yang baik adalah seorang pelayan yang benar-benar mendedikasikan hidupnya kepada siapa yang ia layani. Ya, seorang pelayan yang baik adalah seorang pelayan yang mendedikasikan hidupnya kepada siapa dia melayani. Lalu jika kemudian kita sebagai orang percaya, kita percaya hidup kita adalah hamba Tuhan, maka sesungguhnya hidup kita ini kita harus dedikasikan kepada Tuhan. Amin. Halo. Amin. Berat banget sih saudara. Ya. Lalu jika kita adalah pelayan, maka yang kita layani adalah Tuhan. Yang kita layani adalah Tuhan. Nah saudara yang kekasih, semua orang yang percaya kepada Tuhan dipanggil untuk melayani Tuhan. Jadi saudaraku, Anda dan saya memiliki tanggung jawab untuk melayani Tuhan. Maka kehidupan kita harus hanya untuk melayani Tuhan. Pada konteks kehidupan rohani, kita harus mengerti posisi ini. Ya, kita harus mengerti posisi ini. Jadi seorang pelayan yang baik, dia tidak boleh hidup hanya untuk dirinya sendiri. Dia tidak boleh hidup hanya untuk dirinya sendiri. Sebab Alkitab berkata, saudaraku yang kasih, orang yang dekat atau orang yang menikmati kuasa dalam pengalaman bersama dengan Tuhan, orang yang benar-benar menyangkal dirinya dan ikut Tuhan. Minggu lalu kita bicara tentang pikul salib. Bicara tentang pikul salib. Seorang pelayan Tuhan adalah seorang yang tidak mementingkan dirinya, tapi dia mementingkan Tuhan. Itu pelayan. Itu karakter yang harus kita bangun. Bukan berarti yang lain gak penting-penting, tapi itu jangan menggeser prioritas kita yang utama, yaitu Tuhan. Kenapa Eliezer mengambil sikap berlutut sujud menyembah kepada Tuhan? Karena dia sadar bahwa pencapaian dari tujuan, dari visi, dari misinya adalah karena Tuhan. Dia tahu itu, sehingga dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dia sadar bahwa dia gak bisa apa-apa dan Tuhan yang membuat dia berhasil. Dia menyembah Tuhan. Saudara perhatikan, kita bisa melihat karakter itu dalam ayat yang ke-12, Kejadian pasal 24. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah Tuanku Abraham. Tuhan Allahku Tuanku Abraham. Buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Luar biasa. Seorang pelayan, dia benar-benar dalam kisah Eliezer, dia benar-benar memberikan hidupnya untuk menghormati tuannya. Waktu dia berdoa pun dia berdoa untuk tuannya. Bahkan dia dedikasikan tujuan dari doanya untuk tuannya. Dia berdoa untuk orang lain. Saudara, doa yang paling powerful adalah berdoa untuk orang lain. Sebab doa untuk diri kita sendiri, Alkitab katakan sebelum kita minta Allah sudah tahu. Benar? Dan doa yang paling powerful adalah berdoa untuk orang lain. Saudara ingat di dalam Ayub pasal 42 jelas. Ketika Ayub berdoa untuk sahabat-sahabatnya, ketika Ayub mulai berdoa untuk sahabat-sahabatnya, apa yang terjadi saudara? Tuhan memulihkan kehidupan Ayub lebih hebat, lebih luar biasa dari keberadaannya yang sebelumnya. Jadi doa untuk orang lain adalah doa yang powerful. Anda berdoa untuk gereja Anda, amin. Halo, Anda berdoa untuk gereja Anda berdoa untuk pendetamu,
Anda berdoa untuk keluargamu. Seorang pelayan, seorang anak Tuhan yang mengerti posisi rohaninya. Bahwa Tuhan adalah tujuan, adalah prioritas. Tuhan yang sanggup membuat tujuannya berhasil adalah orang yang tahu berdoa untuk orang lain. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur sebab GPD Brisbane lagi Gold Coast banyak yang doain kita. Banyak yang doain kita. Pelayanan misi yang kita lakukan ke daerah-daerah itu telah menjawab kebutuhan hamba-hamba Tuhan. Dan saudaraku, saudara percaya itu, mereka berdoa buat saudara. Berdoa buat kita. Saya suka dikirimin ada doa. Pas keluarga gembala sedang berdoa, anak-anaknya ikut berdoa. Anak-anaknya berdoa, menyebut gereja, menyebut GPD Brisbane. Itu doa. Menyebut pelayanan kita, itu doa. Ada orang yang sedang mendoakan kita. Ketika kita memberkati orang lain, bukan karena kita mau tunjukkan kita banyak uang, bukan itu poinnya. Tapi kita menjadi jawaban untuk doa orang lain. Pada waktu yang sama mereka berdoa untuk kita. Dan kita mengalami mujizat Tuhan. Kembali kepada poin ini. Saudara, Eliezer, seorang pelayan Tuhan yang tahu berdoa untuk orang lain. Berdoa untuk tuannya. Berdoa untuk tuannya. Eliezer melakukan sebuah perjalanan cukup panjang. Saudara, ketika kita mengharapkan jawaban, kita mengharapkan tujuan, kita mengharapkan apa yang kita inginkan tercapai, maka penting buat kita untuk mengerti bagian kita. Artinya kita tidak hanya tinggal berdoa lalu kemudian makanya jelas berdoa dan bekerja, ya. Ada bagian yang harus kita kerjakan, ada bagian Tuhan tapi ada bagian kita. Eliezer pada waktu dia berdoa, dia kiranya Tuhan membuat tujuanku berhasil. Dia masih melakukan perjalanan panjang. Dia masih melakukan perjalanan kurang lebih 800 km pada masa itu. Itu bukan satu hal yang sederhana. Panjang. Tapi dia tetap melakukan sebuah usaha. Sebagai sebuah tindakan iman. Tindakan setiap langkah perjalanan kepada tujuan hidupnya. Itu adalah langkah iman. Iman terhadap doanya. Ada orang yang tahu berdoa tapi tidak mau hidup di dalam doa. Tidak mau menghidupi doa itu. Tidak mau menghidupkan doa itu dengan tindakannya. Eliezer menjadi satu karakter yang kemudian boleh memberi teladan dalam kehidupan rohani kita, bahwa ketika kita berdoa, benar berdoa, sekalipun doanya sama, nggak apa-apa, tapi ada bagian yang harus kita kerjakan. Lalu kemudian sampai pada stage berikutnya, saudara, sampailah Eliezer di kota, di tempat di mana Ribka tinggal. Keluarga Nahor tinggal, Milka tinggal, keluarga Ribka tinggal. Sampai di sana, masih di luar kota. Lalu perhatikan baik, ayat 13. Perhatikan, ayat 13. Di sini aku berdiri di dekat mata air. Di sini aku berdiri di dekat mata air. Saudara, penting untuk kita mengerti bahwa posisi rohani untuk mengalami jawaban Tuhan itu menjadi penting. Kita tahu arti kehendak Tuhan. Kita tahu arti menanti waktunya Tuhan. Kita tahu arti melakukannya dengan cara Tuhan. Tetapi kita pun harus mengerti di tempat di mana Tuhan berkenan untuk kita mengalami dan menerima jawaban Tuhan. Untuk kita menerima dan mengalami jawaban Tuhan. Kemudian Eliezer sampai di pinggir kota Nahor, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Dia berdiri di pinggir kota di dekat sumur, saudaraku. Lalu dia berdoa kepada Tuhan di tempat yang akhirnya kemudian tempat itu menjadi tempat untuk Tuhan kirim Ribka datang ke situ. Ribka datang ke situ. Saudara, tentang memposisikan
rohani kita di tempat mana itu menjadi penting buat kita. Saya pernah bicara tentang ibadah. Ibadah adalah tempat terbaik untuk kita bisa mengekspresikan hati kita kepada Tuhan. Ibadah adalah tempat terbaik untuk Tuhan bisa menyatakan hatinya kepada kita. Di ibadah tempat terbaik untuk kita menerima, mengalami jawaban Tuhan. Di ibadah adalah tempat terbaik untuk Tuhan memberikan jawabannya atas hidup kita. Itu ibadah. Itu ibadah adalah tempat yang terbaik untuk kita mengalami mujizat, mengalami jawaban Tuhan. Tentu saja dimanapun boleh. Tapi ibadah adalah perintah. Ibadah adalah perintah. Ibadah tempat terbaik untuk kita memuji, menyembah Tuhan. Ibadah adalah mezbah. Bagaimana mungkin kita berdoa, kita meminta kepada Tuhan, tapi kita tidak memiliki cukup keinginan untuk ada di tempat yang kita sadar, tempat itu tempat terbaik untuk Tuhan menjawab doa kita. Ibadah. Umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, yang berdoa kepada Tuhan, harus bertumbuh kepada tindakan imannya, berjalan kepada langkah imannya, sampai di titik di mana Tuhan ingin memberikan jawaban. Di mana itu? Ibadah. Mengalami Tuhan di dalam, mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam ibadah. Di dalam ibadah. Lalu saudara, Eliezer berdoa. Di tempat aku berdiri dekat mata air, anak-anak perempuan kota ini datang keluar untuk menimba air. Di tempat itu, orang itu setiap hari datang. Anak-anak gadis datang menimba air untuk keluarganya. Setiap hari. Kalau sekarang kan keren, nggak perlu kan. Sekarang tinggal putar keran, air datang, keren semua. Pada zaman itu enggak. Dia harus datang, saya masa kecil saya masih ngalamin gimana nimba air saudara. Ya, yang tinggal di Australia kagak kali ya. Kita masih ngalamin nimba, mungkin kita masih ngalamin tuh. Saya masih pinter dikit kalau nimba air saudara, walaupun dalam banget, 30-an meter ke bawah kita masih tahu gimana ngambil air. Oh, itu orang-orang kampung, kira-kira saya ngebayangin suasana itu. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Lalu, Eliezer katakan begini, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kiranya terjadi seperti ini. Anak gadis kepada siapa yang datang, kemudian saya minta air dan dia memberikan air kepada saya, maka itulah. Itulah jawaban Tuhan. Saudara, berdoa kepada Tuhan untuk apa yang kita mau enggak apa-apa, boleh. Boleh. Saya katakan tadi, kita berdoa untuk orang lain itu doa yang powerful. Puji Tuhan. Tapi bukan berarti kemudian kita nggak boleh berdoa untuk diri kita sendiri. Boleh, boleh. Kita boleh meminta apa yang kita mau. Toh nanti Tuhan yang tahu apa yang kita butuhkan. Eliezer berdoa, kiranya terjadi seperti ini. Alkitab katakan, mintalah maka kamu akan menerima. Bukan tidak mungkin yang benar yang kita minta memang persis seperti yang Tuhan mau. Memang ada yang kita minta tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Tapi banyak kok yang kita minta sesuai dengan kehendak Tuhan. Benar saudara? Amin. Banyak juga yang kita berdoa-doakan Tuhan kasih. Pada kisah Eliezer ini, dia berdoa. Di dekat sumur itu dia berdoa. Kiranya terjadi di tempat ini. Dia juga belum, secara iman, dia udah katakan mudah-mudahan di tempat iman. Dia udah katakan seperti itu. Tapi saudaraku yang kekasih, sama seperti kita semua yang berdoa. Di dalam imajinasi spiritual kita berkata, Tuhan kalau boleh sekarang Tuhan jawab. Gitu. Tuhan kalau boleh sekarang Tuhan berikan berkatnya. Tapi itu tidak mewakili sebuah kepastian yang absolut. Belum. Karena ada perjuangan iman di situ. Ada iman yang harus dipertaruhkan di situ. Dan puji Tuhan saat itu Allah melihat dedikasi dari karakter Eliezer. Dia telah berjanji melayani tuannya dengan baik. Ia telah melakukan perjalanan yang jauh. Dan dia berdoa pun bukan untuk dirinya sendiri. Bisa aja mungkin seperti kebanyakan orang berdoa, Tuhan, nggak usah saya yang datang ke Ribka. Ribka aja Tuhan utus datang langsung ke Ishak. Bisa aja mungkin seperti itu. Tapi Eliezer dia melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan. Dia datang. Tuhan melihat dan dia berdoa. Dan puji Tuhan saudara. Puji Tuhan kalau saudara baca terus saudara. Ternyata saudaraku. Hari itu. Ribka datang nimba air. Seperti hari-hari sebelumnya. Seperti hari-hari sebelumnya.
Dan pada waktu Alkitab katakan, saudaraku yang kasih, kita baca dulu. Sekarang kita lompat ke Ribka, ya. Kita lompat ke Ribka. Ayat 15. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka. Wow, ternyata Eliezer masih sementara berdoa. Dia sedang memperkatakan imannya. Belum selesai, dia lihat Ribka datang nimba air. Alkitab katakan, belum selesai ia berkata, maka datanglah Ribka yang lahir dari Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham, buyungnya dibawanya di atas bahunya. Perhatikan, Ribka. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, minumlah Tuan. Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Ayat 19 perhatikan. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air, sampai semuanya puas minum. Kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur menimba air. Ditimbanya untuk semua unta orang itu. Perhatikan baik. Eliezer membawa misi. Eliezer membawa misi untuk mendapatkan Ribka untuk Ishak. Ada tanggung jawab, ada visi yang dikerjakan, ada cita-cita. Dan Ribka adalah jawaban untuk doa dari Eliezer. Ribka adalah jawaban untuk doa dari Eliezer. Membawa Ribka untuk Ishak. Sebaliknya, Eliezer adalah jawaban untuk Ribka. Sebab Ribka sudah pada usia untuk dia menikah. Saya percaya dia pun berdoa, Tuhan, kapan Tuhan memberikan saya seorang jodoh? Kira-kira begitu doanya. Dan Ribka melakukan aktivitas rutin setiap hari, nimba air. Alkitab katakan Ribka, anak yang gadis yang cantik. Kalau kita ikuti kisahnya, dia tidak hanya cantik, tapi Alkitab katakan dia anak yang rajin. Dan dia tidak hanya rajin, tapi dia anak yang generous. Generous. Perhatikan saudaraku, kesetiaan dari Eliezer dijawab oleh Tuhan. Datang Ribka, dan Ribka yang datang tidak hanya, ini saya Ribka, silakan bawa saya kepada Tuhan. Tidak. Tetapi jawaban atas Eliezer dengan datangnya Ribka tidak hanya untuk Ishak, tapi Ribka datang juga memberi minum untuk Eliezer. Tidak hanya untuk Eliezer, tapi untuk unta-untanya. Saudara mungkin iya kalau cuma pelayan-pelayan yang ikut sama Eliezer, oke, tak kasih kamu satu botol aqua ya, puas. Mau lagi taruh satu aqua lagi buat. Nah ini yang minta minum, yang harus dikasih minum ini unta. Unta itu kalau minum, itu persediaannya untuk 2 hari 2 malam. Air yang diminum oleh unta untuk persediaan itu dia bisa bertahan 2-4 hari malah. Untuk tidak minum. Jadi Ribka, dia benar-benar mendedikasikan dirinya untuk melayani orang lain. Sekali lagi kembali melayani orang. Ingat konteksnya, Ribka adalah jawaban untuk Eliezer. Eliezer adalah jawaban untuk Ribka. Dan saudaraku perhatikan. Ketika Ribka datang, singkat cerita kemudian, saudaraku, kita kembali kepada pembacaan awal kita. Eliezer kemudian dia sujud kepada Tuhan, dia menyembah kepada Tuhan. Karena Tuhan menjawab doanya, Tuhan menolong perjalanannya. Kita bicara tentang Ribka. Ribka dia cantik. Cantik secara fisik. Tapi cantik dalam pemaknaan rohani itu bicara tentang karakter. Ya. Cantik artinya orang yang tulus. Cantik orang yang berperilaku manis. Orang yang simpatik itu cantik. Itu cantik. Ya. Karena ada orang yang cantik secara fisik tapi malasnya minta ampun. Ya saudara, malasnya minta ampun. Cantik tapi malasnya minta ampun.
Tapi ada orang juga cantik, rajin, tapi pelitnya minta ampun. Ribka enggak. Dia datang sebagai jawaban. Dia cantik, dia santun, dia simpatik, dia rajin, dia bertanggung jawab, dia profesional. Dan dia generous. Generosity dari Ribka enggak main-main. Saudara, dia bisa kasih minum bukan cuma untuk Eliezer dan beberapa orang mungkin. Tapi dia kasih air untuk unta sampai unta enggak mau minum lagi. Ya, maksudnya puas toh. Sampai unta sampai berhenti. Oke, that's it. I had enough. Dan itu bukan sebuah, kalau sekarang kita mana buka mulut, nih selang, masuk air. Bisa aja udah tenang tahan, udah penuh-penuh. Waktu itu Ribka harus timba air. Timba. Sudah kebayang gak kalau ada berapa unta? Dia baru tuang langsung kering. Datang lagi begitu. Sampai kemudian puas. Saudara, kalau karakter rohani dari Ribka itu bukan orang yang sabar, udah give up dia. Dengar baik. Ini bicara tentang pelayanan. Bicara tentang kehidupan rohani. Kadang-kadang kita dibawa oleh Tuhan sampai, dipepet ke tembok. Sampai sebentar lagi mulut ini akan menyerah. Udah mau berkata, Tuhan aku mau tinggalkan Tuhan aja. Nggak sanggup lagi. Udah terlalu lama menderita. Kira-kira gitu. Ada fakta di dalam kehidupan kita. Seolah-olah kita benar-benar sampai pada titik di mana kita sudah nggak bisa, kita udah habis semua yang kita punya. Tapi justru di titik itu adalah titik perjumpaan dengan jawaban. Setiap hari Ribka datang nimba untuk keluarganya, dia rajin. Setiap hari pun dia berdoa, kapan ya? Di titik ketika ada Eliezer dia berdoa di situ, Ribka datang di situ. Itu titik di mana ada perjumpaan antara doa dan jawaban. Tuhan menjawab doa Eliezer, Tuhan menjawab doa dari Ribka. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pelayanan misi di gereja kita adalah seperti itu. Pelayanan misi kita adalah pelayanan, kita bersyukur kepada Tuhan ketika Tuhan pilih kita. Bukan karena kita banyak uang. Saya sudah katakan kita aja masih berdoa untuk punya gereja sendiri kok. Kita pun masih berdoa. Tapi kalau Tuhan pilih kita, bukan tidak mungkin. Ya, bukan tidak mungkin. Cara kita, sekalipun dengan cara Tuhan, seharusnya kan kita nabung Tuhan untuk kita bisa beli bangunan. Bukan tidak mungkin, justru dengan kita memberkati orang lain, itu cara Tuhan untuk menjawab doa kita. Katakan amin. Bukan tidak mungkin ketika kita melayani sepenuh hati, kadang-kadang daging ini mau teriak, daging ini mau protes, aduh sakit, udah gak bisa semua untuk pelayanan. Karena udah mau protes ini. Tapi justru itu menjadi titik untuk Tuhan menjawab doa kita. Karena banyak kali kita harus didorong sampai kita benar-benar berserah penuh. Gak bisa ngandalin apa-apa lagi baru kita Tuhan menemukan ketulusan. Saya yang membayangkan, secara fisik saya membayangkan Ribka yang melayani kayak gitu. Gak kuat saya. Apalagi sekarang 50, gak kuat. Nimba sekian banyak. Nimba sekian banyak. Melayani sama. Setiap minggu melayani. Setiap minggu melayani. Setiap Kamis hope. Doa pertama, doa kedua. Yang didoakan sama. Tapi dengar baik. Ada satu titik ketika Tuhan mendapatkan. Seolah-olah itu sebuah rutinitas. Tapi Allah, saya suka. Kalau kami sekarang mulai berempat berdoa untuk setiap weekend. Ya, mulai berpuji Tuhan 4 akhirnya. Haleluya. Ya. Ya. Kadang-kadang doanya gini. Effort itu penting di hadapan Tuhan. Tuhan menjawab doa kita kadang-kadang bukan karena apa yang kita minta atau bagaimana kita minta. Tuhan jawab doa kita karena Tuhan lihat bagaimana kesetiaan kita berdoa. Itu. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bayangkan
Saya sudah ceritakan kepada saudara, minggu ini kita baru memberkati hamba Tuhan di Kalimantan. Pelayanan misi kita di Kalimantan, di Kupang. Di Kupang kita sementara bangun pastori. Nah, tiba-tiba ada hamba Tuhan, terima kasih Om, beberapa. Yang satu, dia bersaksi, Om, saya mau cerita, saya mau bersaksi. Sederhana sih Om, tapi saya mau cerita sama Om. Minggu yang lalu Om, anak saya, karena di desa di Indonesia sekarang sekolah masih online semua. Yang namanya online itu berarti butuh dana untuk beli data kan, data internet. Nah di desa-desa pun mereka dipaksa harus, nggak bisa. Harus online dan harus mau tidak mau. Di kampung itu nggak ada jaringan, mereka harus naik di atas gunung. Sudah ingat ada hamba Tuhan yang khotbah di bukit, dikelilingi dengan pohon-pohon. Istrinya di belakang harus bikin api-apian supaya ada nyamuk-nyamuknya bisa pergi. Sudah ingat nggak waktu itu? Ada hamba Tuhan yang khotbah. Ya. Nah, anaknya kalau sekolah harus pakai itu data internetnya habis, sudah nggak bisa sekolah. Anaknya bilang, Papa saya mau belajar tapi data internetnya habis. Papanya juga bilang, nggak ada apa-apa, habis. Mau beli data internet aja nggak ada. Saudara di sini mau protes apa? Unlimited, saudara, wifi, ada di handphone, apa lagi? Mau protes. Nah, akhirnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hamba Tuhan ini, mau gimana? Nggak ada. Istrinya bilang begini, berdoa minggu depan Tuhan kasih berkat, minggu yang lalu maksudnya, Tuhan kasih berkat bisa beli data internet. Lalu kemudian pas di hari itu ada jemaat kasih berkat untuk kasih misi. Kita kirim misi. Dia bilang puji Tuhan, Tuhan kasih. Dia katakan, Om akhirnya kita bisa beli data internet, anak bisa sekolah lagi dan kita bisa beli kebutuhan dapur. Wah Tuhan, terima kasih. Artinya bagaimana Tuhan ketika ada hamba-hamba Tuhan berdoa dan Tuhan lihat dan Tuhan pick kita yang ada di Gold Coast Brisbane untuk menjadi alat, menjadi tangan Tuhan buat mereka. Dan mereka berdoa buat kita. Bukan tidak mungkin cara ini menjadi cara Tuhan untuk menjawab doa kita. Makanya Alkitab katakan jelas, kalau di dalam Tuhan yang menabur, dia akan menuai. Prinsip mungkin di dunia sekuler itu berbeda. Tapi kalau di dalam Tuhan, yang menabur, tabur, bukan nyimpan saudara, nabur, Anda pasti menuai. Alkitab katakan jelas. Nah, saudaraku yang kekasih, demikianlah kehidupan kita di dalam Tuhan. Ada pengalaman di kehidupan kita, saudaraku, yang harus kita jalani dalam perjalanan hidup kita. Yang Tuhan ingin dapatkan di kita adalah kesetiaan. Kesetiaan, ketulusan kita di dalam mengikut Tuhan. Dan ini menjadi penting untuk kita bertumbuh bersama sebagai gereja Tuhan. Sampai kita, ingat Eliezer berjalan perjalanan jauh. Tapi dia tetap cari Tuhan sungguh-sungguh. Sampai di titik Tuhan mendapatkan imannya yang sempurna. Di waktu yang sama Tuhan mengirimkan Ribka, dan di waktu yang sama Tuhan mengirimkan Eliezer untuk Ribka. Waktu saya percaya saudaraku yang kekasih, waktu kita menjadi jawaban untuk hamba-hamba Tuhan yang membutuhkan, yang kita bantu selama ini. Anyway itu uangnya Tuhan juga. Waktu kita menjadi alat Tuhan di waktu yang sama, mereka juga menjawab kebutuhan kita ketika mereka berdoa buat kita. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang berdoa buat saudara. Sekali lagi, apa yang Anda buat hari ini, apapun pengalamannya, sekalipun mungkin agak berbeda dalam ukuran rasionalnya, tapi dengar baik, mungkin bisa saja rasa sakitmu, pengorbananmu itu cara Tuhan untuk menjawab doamu. Bukan tidak mungkin. Sepanjang kita mau setia kepada Tuhan. Belajar beriman kepada Tuhan. Saatnya buat kita membangun karakter rohani untuk mengambil peduli terhadap orang lain. Mengambil tanggung jawab rohani, menjadi tangan Tuhan, menjadi suara, menjadi tangan Tuhan. Menjadi berkat buat orang lain. Apa kurangnya kita di sini beribadah bebas? Apa kurangnya? Bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang Anda miliki. Bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang Anda miliki. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sore hari ini, apapun situasi kehidupan Anda, saya berdoa kepada Tuhan.
biar hidup Anda menjadi jawaban buat saya. Dan hidup saya bisa menjadi jawaban buat saudara. Demikian juga Anda yang di luar sana. Biar komunitas kita menjadi jawaban buat mereka. Juga mereka menjadi jawaban buat kita. Sepanjang kita terus setia sampai di titik, di tempat di mana Tuhan berkenan. Kita mengalami perjumpaan dengan mujizat Tuhan. Yang penting setia. Yang penting setia. Kita bangkit berdiri bersama.